Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam penjelasan materi matematika, yaitu pembagian pada pecahan biasa. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas banyak soal mengenai perkalian pada pecahan biasa, penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan biasa. Video kali ini kita akan belajar banyak. Tentunya ada beberapa soal yang sudah disiapkan untuk dijelaskan mengenai bagaimana sih pembagian pada pecahan biasa ini. Oke, kita langsung contoh nomor 1. Misalnya ada 2/3 dibagi dengan 4/5. Ya, 2/3 dibagi 4/5. Nah, pada pembagian kita pertama, ini bentuknya itu sebenarnya seperti ini. 2/3 dibagi dengan 4/5. Nah, bentuknya seperti ini sebenarnya. Nah, sehingga kita perlu ubah menjadi perkalian atau dibalik saja. 2/3 yang di depannya tetap, terus kita kali dengan yang sebetulnya dia 4/5, kita karena sudah ubah menjadi perkalian menjadi 5/4 ya. Mungkin bahasanya yang lebih mudah dimengerti seperti itu. Jadi di sini kita lihat 2 ke atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, seperti itu saja. 2 kali 5 itu 10, 3 kali 4 itu 12. Jadi 10/12. Bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Jadi 10 bagi 2 itu adalah 5, 12 bagi 2 itu 6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Misalnya ada angka 7/8. 7/8 dibagi dengan 2/9. 2/9. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, yang bagian depannya tetap 7/8, tapi kita ubah menjadi perkalian dengan catatan pada bagian belakang yang ini kita balik dari 2/9 menjadi 9/2. Jadi tinggal kita kalikan atas dengan atas. 7 kali 9 itu 63, per 8 kali 2 itu adalah 16. Jadi hasilnya adalah 63/16. Kalau mau diubah menjadi pecahan campuran juga bisa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, yang berikutnya kita coba contoh yang ketiga. Ada misalnya di sini 5/12 dibagi dengan 3/10. Nah, seperti ini kita tulis saja 5/12-nya tetap. Kita ubah menjadi kali menjadi 10/3. Ya, kita lihat pada bagian atas itu ada bilangan genap dengan genap. Kita satukan saja 10-nya dengan 12 kali 5-nya dengan 3. Nah, ini berlaku ditukar-tukar seperti ini ketika dia sudah dalam bentuk perkalian. Tapi kalau dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan maupun pembagian masih ini jangan ya. Karena hasilnya nanti akan berbeda atau nilainya berbeda nanti. Oke, kita langsung sini. Antara 10 dengan 12 itu masih bisa kita sama-sama bagi 2. Sehingga nanti di sini hasilnya 10 bagi 2 itu 5, per 12 bagi 2 itu 6. Baru kita kali 5/3. Nah, ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Tinggal kita atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 5 itu 25, per 6 kali 3 itu 18. Jadi hasil yang paling terakhir adalah 25/18. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba soal yang berikutnya. Misalnya ada 9/14 dibagi dengan 6/7. 6/7. Nah, di sini dengan cara yang sama kita tulis dulu 9/14 pada bagian depan kita tetapkan.
Kita ubah menjadi kali dengan catatan pada bagian belakangnya kita balik menjadi 7/6. Dan dengan cara yang sama seperti atas, ini bisa kita pakai sederhanakan duluan atau nanti setelah hasilnya baru sederhana. Misalnya kita pakai dua cara. Misalnya cara pertama kita mau langsung saja 9 kali 7 63 per 14 kali 6 itu misalnya 84. Nah, 84. Nah, antara 63 dibagi dengan 84 itu bisa kita sederhanakan dengan KPK. Nah, 63 kita coba bagi dengan 3, 21 bagi dengan 3, 7. Jadi 3 kali 3 kali 7. Jadi kita tulis di sini ya. 3 kali 3 kali 7 per 84 kita bisa bagi 2, 42. Bagi lagi dengan 2, 21. Bagi lagi dengan 3, 7. Jadi di sini 2 kali 2 kali 7 kali 3 kali 7 kali 3 kali 7. Nah, sehingga di sini ini kan 2 kali 2 kali 3 kali 7 ya. Nah, yang sama kita tinggal eliminasi 3 dengan 3. 3 bagi 3 habis. 7 bagi 7 habis. Jadi sisanya adalah di atas 3 per di bawah masih ada 2 kali 2. Jadi 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 3/4. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba pakai cara yang kedua, yaitu kita sederhanakan di depan. Maksudnya kita sederhanakan baru kita tentukan hasilnya. Nah, di sini 6/7. Kita 9/14 kali 7/6. Nah, ini kita sudah dalam bentuk perkalian. Kita bisa pindahkan penyebutnya. 9/6-nya geser ke sini kali 7/14-nya bisa satuin di sini. Kenapa? Ini bisa kita bagi sama-sama dengan 3. Dan ini kita bisa bagi sama dengan 7. Nah, seperti ini. Jadi 9 bagi 3 itu 3 per 6 bagi 3 itu 2 dikali dengan 7 bagi 7 itu 1 per 14 bagi 7 itu 2. Jadi tinggal atas kali atas. 3 kali 1 itu 3 per 2 kali 2 itu 4. Jadi bisa juga dengan cara yang seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kita coba untuk lebih jelasnya, mari kita coba di contoh yang kelima. Ada 11, misalnya ada 11/15 dibagi dengan 22/25. Nah, dengan cara yang sama, misalnya kita pakai di bagian depan 11/15 dikali dengan bagian belakang kita balik dari 22/25 menjadi 25/22. Nah, sekarang misalnya kita mau pakai cara yang langsung sederhana saja. Kita bisa pindahkan penyebutnya. 22-nya di sini pasangan dengan 11 dan 25-nya pasangannya dengan 15. Nah, sehingga 11 dengan 22 ini bisa kita sama-sama bagi 11 bagi 11. Nah, 11 bagi 11 itu 1, 22 bagi 11 itu 2. Dikali dengan, nah pada bagian sini kita bisa sama-sama bagi 5. Nah, 15 juga kita bagi dengan 5 biar sama-sama adil. 25 bagi 5 ini 5 per 15 bagi 5 itu 3. Sehingga di sini 1 kali 5 itu 5 per 2 kali 3 itu 6. Jadi jawabannya adalah 5/6. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita tambah contoh soal lagi.
biar makin paham. Ada 13 per 18 dibagi dengan 26 dibagi dengan 27. Dengan cara yang sama, yang di depannya kita tulis ulang, di belakang kita ubah menjadi kali. 27 per 26. Nah, setelah ini kita, karena 13 dengan 26 itu kelipatan dari 13, kita coba seperti ini, kita pindahkan, sedangkan 27 dengan 18 itu kita bisa bagi dengan 9. 13 ini bagi dan 13, di bawah juga bagi dan 13, sedangkan 27 dan 18 kita sama-sama bagi 9. Ini bisa ya. 13 bagi 13 itu 1, 26 bagi 13 itu 2, dikali dengan 27 bagi 9 itu 3, 18 bagi 9 itu 2. Nah, setelah ini baru kita 1 dikali 3 itu 3 per 2 dikali 2 itu 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 4. Semoga bisa dipahami. Biar lebih paham lagi, mari kita coba soal yang ke-7. Misalnya di sini ada 15 per 28. 28 dibagi dengan 5 per 21. Nah, seperti cara sebelumnya, pada bagian depan itu kita tulis biasa saja, dan pada kita ubah menjadi kali, bagian belakangnya kita balik menjadi 21 per 5. Nah, sama juga kita bisa ubah posisi penyebutnya karena dia sudah perkalian ya. Ingat, pergeseran penyebut ini hanya bisa untuk perkalian ya, karena dia tidak mengubah nilai. 15 per 5 kali 21 per 28. Nah, 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Sama dengan 3 kali. Nah, 21 dan 28 ini kita bisa sama-sama bagi 7. Ya, 21 bagi 7 itu 3, sedangkan 28 bagi 7 itu 4. Nah, 3 kali 3 itu 9. Jadi hasilnya adalah 9 per 4. Oke. Nah, kita coba lagi untuk soal yang ke-8. Makin banyak soal makin dipahami. Misalnya di sini ada 19 per 24 dibagi dengan 38 per 48. Nah, sama juga dengan cara sebelumnya, 19 kita bagi dan 24 kita tulis biasa, terus kita kali dengan, kita balik 48 per 38. Nah, setelah ini kita bisa pindahkan karena sudah posisi perkalian, kita bisa tukar 19 kita pasangkan dengan 38 dikali dengan 48 kita pasangkan dengan 24. Kenapa kita tukar? Karena bisa disederhanakan. Ini kita sama-sama bagi 19, 38 juga kita bagi dengan 19. 48 bagi 24 itu hasilnya adalah 2. Jadi sama dengan 19 bagi 19 itu 1 per 38 bagi 19 itu 2 dikali dengan 48 bagi 24 itu adalah 2. Nah, 2 kali setengah kali 2 itu artinya 2 kita kali dulu dengan 1, 2. Hasilnya 2. 2 bagi 2 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1. Oke, ini adalah contoh untuk yang ke-8. Misalnya ada lagi soal yang ke-9. Kita coba buat contoh makin banyak. Misalnya ada 5 per 8 dibagi dengan 13 per 7 misalnya. Jadi di sini 5 per 8 kita ubah kali dengan 7 per 13. Tinggal kita kalikan. Ini kan tidak bisa, tidak ada kelipatan.
5 bukan 13 bukan kelipatan 5 atau 7, 8 pun seperti itu. Jadi kita langsung saja kali 5 kali 7 itu 35. Nah, sedangkan 8 kali 13 itu adalah 104 ya, seperti itu. Jadi 35/104. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita buat lagi soal, misalnya tidak ada yang sama, misalnya ada 21/32 dibagi dengan 1/3 misalnya, atau 1/3. Jadi ini 21/32 kita ubah menjadi kali 1/3 dibalik menjadi 3/1, sehingga hasilnya adalah 21 kali 3 itu 63 per 32 kali 1 itu tetap 32. Jadi hasilnya adalah 63/32. Kalau mau disederhanakan bisa dengan menggunakan FPB, tapi FPB antara 63 dengan 2 itu 63 itu kan 3 kali 3 kali 7. Sedangkan FPB itu kan dari 32 itu kan faktorisasi prima dari 32 2 pangkat 5. Tidak ada yang sama, jadi FPB-nya itu 1. Jadi inilah yang paling sederhana, 63/32. Tidak bisa disederhanakan lagi. Semoga bisa dipahami dari penjelasan yang sudah saya berikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sejahtera. Shalom.